Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5661 Istana Salju. 500 giok abadi. Bahkan tokoh-tokoh seperti Meng Qinxian dan Yi Heze, yang berada di tingkat suci, merasa harga itu agak mahal. Lin Bai hanya bisa tersenyum getir. Meskipun Lin Bai telah banyak berkontribusi dan menerima banyak hadiah giok abadi selama pertempuran berdarah antara Sekte Tian Sui dan Gerbang Tiandi di Laut Cermin Air. Sebagian besar digunakan untuk menembus ke alam buah Dao Tai. Sekarang, Lin Bai melihat ke bawah ke tas penyimpanannya dan mendapati bahwa ia hanya memiliki sekitar 10.000 giok abadi yang tersisa. Tetapi membeli tiket ke Istana Salju membutuhkan 500 giok abadi. Jika bukan karena undangan Chen Yule, Lin Bai tidak akan pernah datang ke Ming Yue Fang. Chen Yule tersenyum dan berkata kepada pelayan, "Tenang saja, Nona muda, tagihan malam ini untuk teman-teman saya akan saya tanggung." Pelayan itu tersenyum dan berkata, "Itu sudah cukup dari putra suci keluarga Chen." Mendengar kata-kata pelayan itu, Meng Qinxian dan yang lainnya terkejut. Mereka masuk dengan menyembunyikan identitas mereka. Bagaimana pelayan ini tahu identitas Chen Yule? Chen Yule tidak terkejut ketika pelayan itu mengungkapkan identitasnya, dia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Jangan membuat keributan." Pelayan itu menjawab, "Saya mengerti." Meng Qinxian bertanya sambil tersenyum, "Nona, bagaimana Anda tahu dia adalah putra suci keluarga Chen?" Pelayan itu tersenyum lembut dan berkata, "Istana Bulan terletak di distrik Bulan Terang, yang berada di ibu kota. Jika Istana Bulan kita bahkan tidak mengakui putra suci keluarga Chen, salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu, maka Istana Bulan benar-benar akan hancur." Meng Qinxian mengangkat alisnya dan berkata kepada Chen Yule, "Saudara Chen, sepertinya Anda cukup terkenal di ibu kota," kata Yi Heze. Yi mengangguk dan berkata, "Gelar putra suci dari keluarga Chen, salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu, saja sudah cukup untuk membuatmu terkenal di seluruh Chu. Terlebih lagi, kau adalah salah satu kultivator pedang paling terkemuka di Chu, jadi ketenaranmu tidak perlu diragukan lagi." Pelayan itu tersenyum lembut dan berkata, "Para selir Istana Bulan semuanya memiliki potret para talenta muda di ibu kota. Lagi pula, jika mereka bisa dekat dengan putra suci dari sekte dan keluarga besar seperti 5 keluarga dan 7 sekte Chu, itu adalah jalan keluar terbaik bagi para selir Istana Bulan." Jadi, pada dasarnya semua selir Istana Bulan mengenal putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte. Termasuk putra suci dari keluarga Chen, Tuan Muda Chen Yule, dan putra suci dari sekte Tian Sui, Tuan Muda Lin Bai. Saat pelayan itu berbicara, dia membungkuk kepada Lin Bai lagi, dengan senyum di wajahnya. Meng Qinxian berseru kaget, "Kau kenal kakak Lin?" Pelayan itu tersenyum lembut, secercah cahaya terpancar di matanya, dan memandang Lin Bai dengan penuh kekaguman, berkata, "Pertempuran besar antara Gerbang Surgawi dan Sekte Air Surgawi di Laut Cermin Air beberapa bulan lalu telah menyebar ke seluruh Ming Yue Fang. Selama pertempuran, Tuan Muda Lin Bai, dengan kultivasi alam Dewa Daunnya, secara beruntun membunuh beberapa pendekar bela diri alam buah Dao Tai, cukup untuk mengejutkan dunia. Tuan Muda Lin Bai pemberani dan cerdas, setelah perbuatannya mencapai Ming Yue Fang, banyak gadis menganggapnya sebagai pahlawan yang tak tertandingi. Jika Tuan Muda Lin Bai bersedia mengungkapkan identitasnya di Ming Yue Fang, saya memperkirakan bahwa banyak selir dari 72 istana dan 99 menara Istana Bulan akan bersedia meninggalkan pelindung mereka dan menerima Tuan Muda Lin Bai sendirian." Pelayan itu tidak berusaha menyembunyikan kekaguman dan rasa hormatnya kepada Lin Bai. Tatapan pelayan ini membuat Meng Qinxian dan Yi Heze iri. Siapa di dunia ini yang bisa menolak kekaguman seorang wanita? Lin Bai tersenyum kecut, membunuh seorang pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai hanyalah menggunakan senjata sihir eksternal, itu tidak bisa dianggap sebagai kekuatan sejati. Nisang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudara Lin terlalu rendah hati. Bahkan dengan menggunakan senjata sihir eksternal, membunuh seorang pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai yang hanya memiliki kultivasi tingkat Dewa Dao bukanlah hal yang mudah. Keberhasilan Saudara Lin, dan fakta bahwa dia membunuh lebih dari 1 orang, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa strategi dan kelicikan Saudara Lin jauh melampaui orang biasa." Chen Yule menimpali, "Saudara Ni, saya sepenuhnya setuju. Menurut saya, Saudara Lin adalah lawan terkuat yang saya miliki di Chu. Sebelum Saudara Lin muncul di Chu, saya, Chen Yule, tidak pernah mengalami kekalahan. Tetapi setelah Saudara Lin muncul, saya terus-menerus berada di bawah bayang-bayangnya." Menghadapi sanjungan terus-menerus dari Nisang dan Chen Yule, Lin Bai hanya bisa tersenyum kecut. Pelayan itu bertanya, "Tuan Muda Chen Yule, Tuan Muda Lin Bai, Nona Yun ke dari Istana Angin dan Salju juga telah melihat potret Anda. Begitu Anda memasuki Istana Angin dan Salju, Nona Yun ke pasti akan mengenali Anda."
Bolehkah saya mengingatkan Nona Yunke untuk tidak membiarkan mereka mengungkapkan identitas Anda? Chen Yule mengangguk sedikit, itu akan lebih baik. Tolong jangan sebarkan kabar tentang kunjungan kami ke Istana Bulan. Pelayan itu tersenyum, mengerti. Putra suci keluarga Chen dan putra suci Sekte Air Surgawi belum pernah ke Istana Bulan. Hari ini, mereka yang datang ke Istana Bulan hanyalah beberapa individu terhormat yang menikmati percintaan. Chen Yule mengangguk puas. Meng Qinxian berbisik kepada Chen Yule, "Saudara Chen, apakah kau benar-benar akan mempercayainya begitu saja? Bagaimana jika dia diam-diam memberitahu semua orang?" Chen Yule tersenyum dan berkata, "Saudara Meng, Istana Bulan memiliki aturannya sendiri. Jika Istana Bulan tidak memiliki aturan, mungkin tidak akan bertahan sampai sekarang." Meng Qinxian mengangguk berulang kali, setuju dengan alasan Chen Yule. Karena Lin Bai dan Chen Yule datang secara sembunyi-sembunyi, mereka tentu saja tidak ingin ditemukan. Dan karena Istana Bulan telah mengetahui identitas mereka, tentu saja tidak akan menyebarkan berita tersebut. Itulah aturan Istana Bulan. Istana Bulan tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Anda tidak boleh menyinggung 5 keluarga dan 7 sekte Chu. Terutama, jangan pernah menyinggung putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu, karena putra suci ini akan menjadi pemimpin sekte dan kepala keluarga dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu di masa depan. Menyinggung mereka akan membawa konsekuensi yang mengerikan. Dipimpin oleh pelayan, kelompok itu dengan cepat berjalan melintasi pulau Istana Bulan dan berhenti di bawah gunung es yang sangat dingin. Lin Bai mendongak dan melihat gunung yang tertutup salju berdiri di kegelapan di depan. Kepingan salju besar jatuh dari langit, berserakan di sekitar gunung. Namun yang mengejutkan, salju hanya turun di gunung ini, di luar batasnya, tidak ada kepingan salju yang jatuh. "Tuan-tuan, kita telah tiba di Istana Badai Salju," kata seorang pelayan sambil tersenyum kepada Lin Bai dan yang lainnya. Dia kemudian mengaktifkan susunan sihir, memimpin Lin Bai dan Chen Yule masuk. Mereka perlahan mendaki jalan gunung yang tertutup salju, dan segera tiba di depan sebuah istana yang megah. Dua pelayan berjaga di gerbang istana. Melihat Lin Bai dan Chen Yule mendekat, kedua pelayan itu tersenyum dan berjalan dengan anggun, sedikit membungkuk. "Feng Ye dan Sui Han, pelayan istana Feng Shui, menyapa Anda sekalian. Sudah larut malam dan salju turun lebat. Anda telah menempuh perjalanan jauh, dan pasti merasa kedinginan. Silakan masuk ke istana secepatnya dan minumlah beberapa gelas anggur hangat untuk menghangatkan diri." Meng Qinxian melirik kedua pelayan itu, keduanya berkulit putih dan cantik, berpenampilan memukau, mengenakan jubah bulu cerpelai, dan memiliki aura yang luar biasa. Mereka tidak tampak seperti pelayan, melainkan seperti putri sah dari keluarga terkemuka. "Oh, sangat bagus, kata Meng Qinxian, matanya berbinar-binar saat ia berulang kali memuji mereka. Pada saat yang sama, Meng Qinxian sesekali melirik Chen Yule dengan rasa terima kasih. Di sepanjang jalan, para pelayan yang datang kemudian semakin cantik, membuat Meng Qinxian terdiam. Bab 5662 Mimpi Kamar Merah. Lilin merah dan tenda hangat. Meng Qinxian teringat saat pertama kali memasuki Ming Yue Fang dan melihat wanita yang menjajakan diri di lantai 2. Itu sudah menggugah hati Meng Qinxian. Tapi saat itu, Chen Yule mengatakan kepadanya, akan ada yang lebih baik lagi nanti. Akibatnya, ketika mereka menaiki kapal menuju Istana Bulan, wanita menawan yang memulai percakapan dengannya di barisan depan juga menarik perhatian Meng Qinxian. Chen Yule kemudian menarik Meng Qinxian ke depan. Hingga mereka tiba di Istana Bulan, dan kemudian di Istana Angin dan Salju, melihat kedua penjaga gerbang, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Memang benar bahwa kualitasnya semakin baik seiring perjalanan semakin jauh. Kedua pelayan di pintu masuk Istana Angin dan Salju, baik dari segi penampilan maupun temperamen, jauh lebih unggul daripada semua wanita yang pernah ditemui Meng Qinxian di sepanjang jalan. Kedua pelayan ini tidak tampak seperti pelayan rendahan, mereka lebih tampak seperti wanita dari keluarga bangsawan. Mata Meng Qinxian berbinar saat ia berbisik kepada Chen Yule, "Saudara Chen, kau baru saja mengatakan bahwa para selir di 72 istana semuanya selibat, menjual seni mereka tetapi bukan tubuh mereka, tetapi para pelayan mereka dapat tidur denganmu." Dan kedua wanita ini, tatapan Meng Qinxian tertuju pada kedua pelayan itu, Feng Ye dan Sui Han, maksudnya jelas. Chen Yule tersenyum kecut, "Saudara Meng, jangan terlalu tidak sabar. Jika kau ingin menginap di istana Feng Shui, kau perlu izin Nona Yunke. Jika kau membutuhkan sesuatu, Nona Yunke tentu akan mengatur agar para pelayan datang." Meng Qinxian tertawa, "Oh, aku mengerti. Saudara Chen, apakah semua pelayan di 72 istana paviliun Ming Yue semenarik Feng Ye dan Sui Han? Wanita seperti itu bekerja sebagai pelayan di 72 istana.
Sungguh membingungkan. Dengan penampilan mereka, mereka bahkan melampaui putra-putra suci dari keluarga dan sekte biasa. Meng Qinxian berseru berulang kali dengan takjub. Para wanita di paviliun Mingyue benar-benar membuatnya takjub. Yang terpenting, dengan mata tajam Meng Qinxian, tidak sulit untuk melihat bahwa Feng Ye dan Sue Han tidak hanya sangat cantik, tetapi juga memiliki bakat bela diri yang luar biasa. Kedua wanita itu memiliki kultivasi puncak alam Dewa Dao. Menurut klasifikasi seniman bela diri alam Dewa Dao dari Istana Sembilan Iblis Neter, kedua wanita itu hampir mencapai tingkat Tuan Muda. Bakat bela diri seperti itu adalah sesuatu yang bahkan para gadis suci dari keluarga dan sekte biasa pun tidak dapat capai. Namun Feng Ye dan Sue Han hanyalah pelayan istana Feng Shui. Hal ini membuat Meng Qinxian agak khawatir. Chen Yule berkata dengan suara rendah, "Saudara Meng, kau tidak tahu ini. Sebagian besar pelayan seperti Feng Ye dan Sue Han dulunya adalah murid dari keluarga dan sekte tertentu di kerajaan Chu. Mereka dihukum dengan dikirim ke Mingyue Fang sebagai budak karena melanggar hukum Chu yang ketat. Tentu saja, beberapa wanita didorong ke dalam keputusasaan dan tidak punya pilihan selain memasuki rumah bordil seperti Mingyue Fang. Banyak wanita juga datang untuk mendapatkan sumber daya, berharap untuk merayu tokoh tingkat Sein di Mingyue Fang dan naik ke posisi terkemuka. Terutama para wanita dari Istana Bulan, yang dianggap sebagai puncak Mingyue Fang. Meng Qinxian mendengarkan dengan gembira, wajahnya berseri-seri. Di depan Istana Feng Shui, Feng Ye tersenyum cerah, suaranya merdu, jamuan 100 kisah yang diselenggarakan oleh Nona Yun Ke telah dimulai. Tuan-tuan, setelah Anda membayar giok abadi, Anda dapat duduk. Chen Yule mengangguk sedikit, mengeluarkan tas penyimpanan, dan melemparkannya ke Feng Ye, sambil berkata, silakan pimpin jalan, Nona. Feng Ye mengambil tas penyimpanan itu, melihatnya dengan cermat, dan menghitungnya dengan teliti. Lin Bai, Chen Yule, Ni Sang, Lu Qingjun, Yi Heze, dan Meng Qinxian, total 6 orang. Setiap tiket, berharga 500 giok abadi, total 3.000 giok abadi. Tas penyimpanan itu berisi tepat 3.000 giok abadi. Setelah memeriksa semuanya, Feng Ye berkata, silakan ikuti saya, tuan-tuan. Sue Han kemudian berkata kepada nona muda yang telah memimpin jalan, terima kasih telah menunjukkan jalan, nona muda. Anda dapat datang ke istana Feng Shui untuk mengambil hadiah Anda nanti. Anda boleh pergi sekarang. Pelayan itu tersenyum tipis dan berkata, pelayan ini masih memiliki beberapa hal yang perlu dibicarakan dengan Nona Yun Ke. Han Sue bertanya, ada apa? Pelayan itu menjawab, ini mungkin bukan sesuatu yang sebaiknya Anda tanyakan, Nona. Han Sue terdiam sejenak, lalu mengangguk dan berkata, kalau begitu, silakan ikuti saya, Nona. Feng Ye, kemudian, memimpin Lin Bai dan Chen Yule ke istana Feng Shui untuk menghadiri jamuan 100 kisah yang diselenggarakan oleh Nona Yun Ke. Han Sue, ditemani pelayan, pergi menemui Nona Yun Ke. Dipimpin oleh Feng Ye, Lin Bai dan yang lainnya melewati koridor dan bangunan, akhirnya tiba di sebuah bangunan merah. Di luar, salju berputar-putar, dan angin dingin menusuk. Di dalam, lilin merah menyala, menciptakan suasana hangat dan mengundang. Di lantai 2 bangunan merah itu, seorang wanita cantik yang mengenakan gaun sutra putih berlutut dengan anggun di kursi utama. Wanita ini memiliki kecantikan yang luar biasa, sosok yang anggun, alis seperti daun willow, mata seperti bintang di bawah sinar bulan, dan bibir merah ceri, senyumnya seperti senyum makhluk surgawi. Wanita ini tak lain adalah selir terkenal Istana Bulan di Mingyue Fang, nyonya Istana Feng Shui di antara 72 istana. Nona Yun Ke. Dia tersenyum sambil memandang kerumunan di hadapannya. Beberapa lusin meja kecil tersebar di sekitarnya, tidak jauh. Meja-meja ini tertata rapi, tidak terlalu berjauhan, namun tidak terlalu ramai. Di setiap meja duduk 2 pria, menghadap Nona Yun Ke. Di dalam paviliun merah, lilin merah bersinar terang, dan kelompok itu duduk bersama, mengobrol dan tertawa riang. Pada saat ini, Feng Ye memimpin Lin Bai dan yang lainnya naik ke lantai 2 dan membimbing mereka ke beberapa meja kecil. Lin Bai dan kelompoknya yang berjumlah 6 orang duduk di 3 meja kecil, berdekatan. Memungkinkan mereka untuk bercakap-cakap dengan tenang. Wajah Nona Yun Ke berseri-seri gembira saat melihat Lin Bai dan yang lainnya. Seketika, saat dia tersenyum kepada mereka, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya ketika dia melihat Chen Yule dan Lin Bai. Pelayan dari Istana Bulan telah menyebutkan sebelumnya, bahwa potret putra-putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu semuanya berada di tangan selir Istana Bulan. Oleh karena itu, Nona Yun Ke secara alami dapat mengenali identitas Chen Yule dan Lin Bai sekilas. Yang satu adalah putra suci dari keluarga Chen, dan yang lainnya adalah putra suci dari sekte Tianshui. Hal ini mengejutkan Nona Yun Ke. Secara logis,
Jika putra-putra suci dari keluarga Chen dan Sekte Tianshui ingin datang ke Istana Bulan untuk bersenang-senang, mereka hanya perlu memberitahu Istana Bulan terlebih dahulu. Selir-selir dari 72 istana dan 99 menara akan bersedia mengosongkan rombongan mereka dan menerima Lin Bai dan Chen Yule sendirian. Tetapi Chen Yule dan Lin Bai tidak melakukannya. Nona Yun begitu cerdas dan jeli sehingga ia dapat melihat sekilas bahwa Lin Bai dan Chen Yule tampaknya tidak ingin mengungkapkan identitas mereka. Seketika itu juga, Nona Yun tersenyum lembut dan berkata, anginnya kencang dan saljunya lebat di luar. Sungguh suatu kehormatan bagi Anda sekalian untuk datang di tengah salju. Meskipun secangkir anggur tidak dapat menghilangkan rasa dingin, itu dapat mewakili harapan tulus saya. Chen Yule dan Lin Bai mengangguk dan tersenyum tipis. Ada juga para pelayan yang melayani di paviliun merah. Pada saat ini, mereka membawa kendi anggur dan berjalan ke Lin Bai dan yang lainnya, mengisi secangkir anggur untuk mereka. Para pelayan lainnya membawa camilan dan buah-buahan lezat untuk menemani anggur. Tepat ketika para pelayan hendak menuangkan anggur untuk Lin Bai dan Chen Yule, Nona Yun sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berkata, tunggu sebentar, sajikan embun salju untuk para tuan. Mendengar kata-kata embun salju, para pendekar bela diri lainnya di paviliun merah terkejut dan semuanya memandang Lin Bai dan teman-temannya. Mereka diam-diam bertanya-tanya siapa orang-orang ini. Sehingga Nona Yun akan menyajikan embun salju untuk mereka. Snow Dew adalah anggur kelas atas dari Istana Angin dan Salju, proses pembuatannya sangat rumit, dan hanya disajikan ketika Nona Yun menjamu tamu-tamu terhormat. Sekarang Nona Yun menggunakan Snow Dew untuk menyajikan anggur kepada Lin Bai dan Chen Yule, hal itu mau tidak mau membuat orang lain berspekulasi tentang identitas mereka. Bab 5663 Nona Yun Suelu, ini anggur berkualitas dari Istana Angin dan Salju. Chen Yule mengambil secangkir anggur, mencium aromanya, dan meminumnya dengan ekspresi mabuk dan puas. Lin Bai dan Meng Qinxian juga minum secangkir, anggur ini memang minuman yang enak. Anggur itu terasa sedikit dingin pada tegukan pertama, tetapi setelah ditelan, berubah menjadi sensasi hangat, membuat seseorang merasa hangat di seluruh tubuh, seperti berjemur di bawah sinar matahari musim dingin. Silakan, semuanya, duduk. Yun akan berganti pakaian. Yun tersenyum tipis, berdiri dari tempat duduknya, dan berjalan menuju kamar tidurnya. Di kamar tidurnya, Yun dengan hati-hati memilih gaun panjang berwarna putih salju. Seperti kata pepatah, pakaian mencerminkan kepribadian seseorang. Dengan mengenakan gaun ini, seluruh penampilan Yun dari dalam hingga luar, mengalami transformasi total. Dia seperti bunga teratai salju yang mekar di gunung yang tertutup salju. Kemudian dia duduk di depan cermin perunggu, dengan hati-hati dan teliti merias wajahnya. Tepat saat itu, Han Sue membawa pelayan masuk dan berkata, Nona Yun pelayan ini mengatakan dia ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda. Yun mengerutkan alisnya. Dia berbalik dan melirik pelayan itu, tersenyum, Anda pelayan yang bertugas memandu kami hari ini, kan? Pelayan itu dengan patuh menjawab, ya. Yun tersenyum, ada apa? Katakanlah. Pelayan itu berkata, tolong suruh semua orang pergi, Nona Yun Nona Yun sedikit mengerutkan kening dan berkata kepada Han Sue, pergi siapkan beberapa minuman dan kirimkan ke paviliun merah. Baik, Han Sue membungkuk dan meninggalkan istana. Nona Yun kemudian berkata, sekarang tidak ada orang di sekitar, silakan bicara dengan bebas, Nona. Pelayan itu berkata, saya yakin Nona Yun sudah melihat Saint Chen Yule, bukan? Nona Yun sedikit tersenyum dan berkata, ini bukan pertama kalinya Saint Chen Yule mengunjungi Istana Angin dan Salju, jadi saya secara alami langsung mengenalinya. Pelayan itu berkata, Saint Chen Yule juga ditemani oleh Saint Lin Bai dari Sekte Air Surgawi. Nona Yun sedikit terkejut, berpikir sejenak, dan teringat wajah Lin Bai, lalu tersenyum dan berkata, aku heran kenapa tuan muda itu terlihat begitu familiar. Ternyata dia adalah bintang yang sedang naik daun di kerajaan Chu, Lin Bai. Pelayan itu berkata, bukan hanya Saint Lin Bai yang ada di sini, tetapi aku menduga para pendekar bela diri lain yang menemani Saint Chen Yule ke Istana Bulan bukanlah orang biasa. Tolong perlakukan mereka dengan baik dan jangan abaikan mereka. Lagi pula, Saint Chen Yule yang membayar kunjungan mereka ke Istana Bulan kali ini. Petik 2. Jelas bahwa Saint Chen Yule mengadakan jamuan makan untuk teman-temannya. Kita tidak boleh membiarkan Saint Chen Yule kehilangan muka di depan mereka. Jika kita menyinggung keluarga Chen, kau tahu konsekuensinya, Nona muda. Mendengar pengingat pelayan itu, Yun tersenyum tipis dan berkata, tentu saja aku mengerti. Lihat, bukankah aku langsung kembali untuk merapikan riasanku setelah melihat Saint Chen Yule tiba? Aku bahkan lebih tidak ingin menyinggung 5 keluarga dan 7 sekte Chu daripada kau.
Yunke terdiam sejenak, wajahnya menunjukkan kekhawatiran, dan menghela napas. Sebagian besar selir di 72 istana dan 99 menara lainnya berlomba-lomba untuk mendapatkan simpati dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu, tetapi aku tidak ingin terlibat dengan para santo mereka. Aku sebenarnya berharap mereka tidak datang ke istana badai salju. Tanya pelayan itu dengan penasaran, mengapa Anda berpikir begitu, Nona? Yunke tersenyum getir, jika mereka datang dan aku tidak memperlakukan mereka dengan baik, mereka akan diam-diam marah, lebih baik jika mereka tidak datang. Pelayan itu berkata, Nona Yunke, Saint Chen Yule dan Saint Lin Bai sudah tiba, jadi tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Gambar, tolong layani mereka dengan baik, Nona Yunke. Ngomong-ngomong, sekadar mengingatkan, Nona Yunke, Chen Yule, dan putra suci Lin Bai menyembunyikan identitas mereka. Karena mereka tidak ingin mengungkapkan diri, mohon jangan membuat keributan dan jangan membongkar identitas mereka. Nona Yunke tersenyum tipis dan mengangguk. Terima kasih atas pengingatnya, Nona. Saya mengerti. Keluarga Chen berbeda dari keluarga Zhao, Li, dan Sun. Keluarga Chen memiliki aturan yang ketat, dan saya yakin mereka tidak ingin putra suci mereka datang ke rumah bordil seperti ini. Nona Yunke mengerti. Dia bisa tahu bahwa Chen Yule dan Lin Bai belum mengungkapkan identitas mereka, jadi dia tidak bertanya lebih lanjut. Pelayan itu berkata, karena Nona Yunke mengerti, maka pelayan ini pamit. Nona Yunke tersenyum tipis dan berkata, hati-hati, Nona. Setelah pelayan itu pergi, Nona Yunke menarik napas dalam-dalam, menyelesaikan riasannya di depan cermin, lalu pergi ke kamar merah. Kali ini, Nona Yunke kembali dengan beberapa pelayan muda yang cantik. Sementara Nona Yunke berganti pakaian dan merias wajahnya, para pendekar bela diri yang duduk di dalam paviliun merah juga tidak tinggal diam. Mereka mengobrol di antara mereka sendiri, sesekali melirik Lin Bai dan kelompoknya. Lin Bai mendongak dan melihat sekitar 20 pendekar bela diri duduk di lantai 2 paviliun merah, di samping mereka. Masing-masing mengenakan jubah mewah, dengan wajah seperti giok dan pembawaan yang luar biasa, mereka jelas adalah tuan muda dari berbagai keluarga dan sekte. Lin Bai tersenyum sendiri. 20 lebih pendekar bela diri, masing-masing 500 giok abadi. Dalam satu malam, Nona Yunke mendapatkan 10.000 giok abadi. Mendapatkan giok abadi terlalu mudah. Jika dia bisa mendapatkan 10.000 giok abadi setiap malam selama 30 hari sebulan. Dia bisa mendapatkan setidaknya 300.000 giok abadi sebulan. Itu luar biasa. Siapa orang-orang itu? Setelah mereka tiba, Nona Yunke menyiapkan anggur embun salju dan berganti pakaian. Mereka tampaknya cukup penting. Para pendekar bela diri di sekitarnya juga dengan penasaran mengamati Lin Bai dan kelompok Chen Yule. Seorang tuan muda, khususnya, memandang anggur embun salju di cangkir Lin Bai dan Chen Yule dengan sedikit rasa kesal di matanya. Pria ini adalah pelanggan tetap Istana Angin dan Salju, berkunjung hampir setengah bulan. Namun, meskipun begitu, dia tidak selalu dijamin mendapatkan minuman anggur embun salju. Hanya ketika Nona Yunke mendengar cerita yang memuaskan, dia akan menyiapkannya. Jika dia, seorang pelanggan tetap Istana Angin dan Salju, tidak bisa mendapatkan minuman, hak apa yang dimiliki Lin Bai dan Chen Yule, wajah-wajah asing ini, untuk meminumnya. Saudara Long, siapa orang-orang itu? Nona Yunke benar-benar menyiapkan anggur embun salju untuk mereka. Seorang pendekar bela diri bertanya kepada tuan muda itu. Tuan muda itu mendengus dingin, berkata dengan nada meremehkan, hanya saja Nona Yunke memperlakukan mereka secara khusus karena ini pertama kalinya mereka di sini. Tidak ada yang tidak bisa kami lakukan. Hari ini adalah perjamuan 100 kisah. Apakah kita bisa memenangkan hati Nona Yunke bergantung pada cerita yang telah kita siapkan? Kata pendekar bela diri itu sambil tersenyum. Ya, Kakak Long benar sekali. Kisah-kisah yang telah disiapkan Kakak Long hari ini tak tertandingi di dunia, pasti akan membuat Nona Yunke senang. Tuan muda itu tersenyum tipis, ekspresinya agak sombong. Nona Yunke berbeda dari para selir istana bulan lainnya. Dia tidak hanya mahir dalam seni memainkan kecapi, tetapi juga suka mendengarkan kisah-kisah aneh dan tidak biasa. Inilah sebabnya dia mengadakan perjamuan 100 kisah. Bab 5664 membual. Aku tidak pernah takut pada siapapun. Sementara semua orang mengobrol santai di dalam paviliun merah, Nona Yunke, mengenakan pakaian putih, perlahan masuk. Pakaian putihnya seputih salju, dan kecantikannya tak tertandingi. Seketika, banyak orang tercengang. Ini, Meng Qinxian sangat terkejut hingga matanya hampir keluar dari rongganya. Matanya tertuju pada Nona Yunke, menunjukkan keterkejutan dan keserakahan. Chen Yule terbatuk ringan dan berkata, Saudara Meng, jaga sopan santunmu. Kau adalah putra suci Sekte Transformasi Surgawi.
Jangan bertingkah seolah kau belum pernah melihat wanita sebelumnya, oke? Meng Qinxian tersadar, tersenyum getir, dan berkata, Saudara Chen, aku telah melihat banyak hal di Sekte Transformasi Surgawi dan telah melihat banyak wanita cantik, tetapi dibandingkan dengan Nona Yunke, ada perbedaan yang sangat besar. Saudara Chen, Saudara Lin, aku semakin iri padamu. Kalian bisa tinggal di kerajaan Chu dan memiliki surga seperti Ming Yue Fang. Aku berharap bisa tinggal di kerajaan Chu. Meng Qinxian mendesah penuh kerinduan. Perjalanannya ke Chu hanyalah untuk menghadiri perayaan ulang tahun Kaisar Chu. Setelah perayaan itu, dia akan kembali ke wilayah Sekte Fantian. Sekte Fantian terletak di wilayah Sekte Ilahi Qiye, berbagi perbatasan yang luas dengan Chu. Setelah perayaan ulang tahun Kaisar Chu, Meng Qinxian kembali ke Sekte Fantian, tidak yakin apakah dia akan pernah memiliki kesempatan untuk mengunjungi Chu lagi seumur hidupnya. Meng Qinxian bertanya dengan licik, Saudara Chen, apakah Nona Yun benar-benar hanya seorang penghibur dan bukan pelacur? Apakah ada cara untuk membuat pengecualian? Chen Yule menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya ada satu cara, suruh dia menawarkan diri. Jika Saudara Meng berniat menggunakan kekerasan atau suap, aku khawatir Nona Yun bahkan tidak akan melirikmu. Dahulu ada 5 keluarga dan 7 putra suci sekte yang memenangkan hati banyak selir di Istana Bulan, dan para selir itu bersedia melayani mereka. Kecuali mereka menawarkan diri secara sukarela, tidak ada cara lain. Meng Qinxian menundukkan kepalanya dengan sedih dan berkata dengan suara rendah, sayang sekali. Jadi, bagaimana cara memenangkan hati Nona Yunke? Nisang mengerutkan kening dan berkata, Saudara Meng, apakah kau belum pernah mengejar wanita? Meng Qinxian tampak terkejut dan menggelengkan kepalanya, berkata, Saudara Ni, apakah kau berpikir bahwa dengan statusku sebagai putra suci sekte pembalik surga, aku perlu mengejar wanita? Bukankah wanita selalu mengejarku? Nisang dan Lu Qingjun tersenyum getir mendengar ini. Kata-kata Meng Qinxian memang kasar tetapi masuk akal. Bukan hanya Meng Qinxian, tetapi juga Yi Heze, Nisang, Lu Qingjun, Chen Yule, Lin Bai, dan lainnya memiliki banyak wanita yang mengagumi mereka. Ini bukan hanya karena kekuatan mendalam dan bakat luar biasa mereka, tetapi juga karena mereka memegang posisi putra suci. Lu Qingjun tersenyum dan berkata, sebenarnya, itu tidak sulit. Mengejar seorang wanita hanyalah soal memenuhi keinginannya. Berikan saja apapun yang dia suka. Meng Qinxian mengangguk sedikit, menganggap kata-kata Lu Qingjun masuk akal. Lin Bai tersenyum sedikit dan berkata, sepertinya kakak Lu cukup berpengalaman. Nisang menyeringai nakal, kakak Lu, berapa banyak wanita yang telah kau kejar? Apakah kau berhasil? Meng Qinxian berkata dengan santai, tentu saja aku gagal. Kalau tidak, bagaimana kakak Lu berani ikut dengan kita ke Qinglou? Lu Qingjun tersedak anggur yang baru saja diminumnya, rona merah malu muncul di wajahnya. Chen Yule tersenyum dan bertanya, kakak Lu adalah murid terbaik dari kota 7 absolut dan juga memegang gelar putra suci. Aku ingin tahu, siapa wanita yang meremehkanmu ini? Lu Qingjun menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata dan berkata, itu berita lama, jangan kita bicarakan lagi. Meng Qinxian mengganti topik pembicaraan dan bertanya, kakak Chen, Nona Yun kesuka apa? Perhiasan emas dan perak, pakaian dan aksesoris. Gambar, Chen Yule berkata, Nona Yun tidak menyukai emas, perak, atau perhiasan, juga tidak peduli dengan pakaian atau ornamen. Sebaliknya, dia sangat menyukai kisah-kisah aneh dan menakjubkan dari seluruh dunia. Itulah mengapa kita mengadakan perjamuan 100 kisah ini. Saudara Meng, tolong siapkan 2 atau 3 gadis nanti. Jika Nona Yun menyukai mereka, meskipun kita tidak bisa membuatnya tidur bersama kita, menginap di Istana Angin dan Salju seharusnya tidak menjadi masalah. Meng Qinxian tersenyum lebar, pandangannya menyapu para pelayan yang mengikuti Nona Yun. Dia berkata dengan senyum lebar, luar biasa. Luar biasa. Meskipun kita telah memenangkan hati Nona Yun para pelayan di Istana Angin dan Salju juga sangat cantik, masing-masing memiliki kecantikan yang tak tertandingi. Nanti, semuanya, saksikan penampilanku. Bukan untuk menyombongkan diri, tetapi jika menyangkut menyombongkan diri, aku tidak pernah takut pada siapapun. Kata Meng Qinxian dengan bangga, sambil menepuk dadanya. Lin Bai, Yi Heze, dan yang lainnya menyaksikan Meng Qinxian dengan penuh minat, semuanya menantikan penampilannya. Setelah kembali ke paviliun merah, Nona Yun duduk di kursi utama, tersenyum kepada orang-orang di hadapannya. Setelah diingatkan oleh pelayan, Nona Yun tidak sepenuhnya memusatkan perhatiannya pada Lin Bai dan Chen Yule, agar tidak menimbulkan kecurigaan dari orang lain. Nona Yun tersenyum dan berkata, saya telah membuat kalian semua menunggu. Mari kita lanjutkan.
Beberapa dari para pria yang baru datang mungkin belum familiar dengan aturan perjamuan 100 kisah. Izinkan saya menjelaskan. Petik 2. Saya tidak menyukai formalitas yang rumit dan harta karun langka, saya lebih menyukai kisah-kisah aneh dan menakjubkan dari dunia, itulah sebabnya saya menyelenggarakan perjamuan 100 kisah ini. Silakan siapkan cerita kalian. Cerita-cerita ini bisa berupa peristiwa aneh yang pernah kalian alami sendiri, desas-desus, atau bahkan mitos. Jika kalian tidak menceritakannya dengan baik, atau jika saya sudah mendengarnya, kalian harus minum cawan hukuman. Apakah kalian semua mengerti? Nona Yun Ke menjelaskan aturannya, terutama untuk Lin Bai dan Chen Yule, yang datang belakangan. Chen Yule dan Lin Bai sama-sama mengangguk sedikit, menandakan mereka mengerti. Meng Qinxian tersenyum dan berkata, tenang saja, Nona Yun Ke, saya telah berkelana jauh dan luas dan melihat banyak hal aneh dan tidak biasa. Kisah yang telah saya siapkan hari ini pasti akan memperluas wawasan Anda. Yun Ke tersenyum dan berkata, kalau begitu saya akan menunggu dan melihat. Pada saat ini, tuan muda di sampingnya mendengus dingin dan berkata, memperluas wawasanmu. Sebaiknya jangan terlalu membual, semoga saja tidak mengecewakan. Kata-kata mengejek orang ini membuat Meng Qinxian sangat tidak senang. Sebagai putra suci Sekte Fantian, dia terbiasa dengan kehidupan mewah dan belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Kata-kata orang ini segera membangkitkan kemarahan Meng Qinxian. Terutama di depan seorang wanita cantik, itu membuat Meng Qinxian merasa malu, yang membuatnya semakin marah. Saudara Chen, siapa orang ini? Tanya Meng Qinxian kepada Chen Yule dengan suara rendah. Chen Yule melirik tuan muda itu, menggelengkan kepalanya, dan tertawa, bagaimana aku bisa tahu? Aku tidak mengenalnya. Meng Qinxian mengangguk, karena kakak Chen tidak mengenalnya, dia mungkin bukan murid dari keluarga atau sekte besar manapun, jadi tidak perlu memberinya begitu banyak kehormatan. Meng Qinxian mendengus dingin, sedikit kemarahan terpancar di matanya. Nona Yun Ke tersenyum dan berkata, kalau begitu mari kita mulai. Tuan muda mana yang ingin maju duluan? Aku duluan. Tuan muda yang baru saja mengejek Meng Qinxian langsung berteriak keras. Bab 5665 Tuan Muda Wulong. Aku duluan. Tuan muda yang baru saja berselisih dengan Meng Qinxian berdiri dengan angkuh. Nona Yun Ke tetap tenang, matanya yang indah sedikit berkedip. Dia tersenyum dan berkata, jadi, Tuan Muda Wulong. Aku ingin tahu apakah Tuan Muda Wulong punya cerita menarik untuk diceritakan akhir-akhir ini. Nona Yun Ke tersenyum dan berkata, kakak perempuan Tuan Muda Wulong konon sangat mencintai Tuan Muda Limo. Keluarga Wu juga berniat menikahkan kakak perempuanmu dengan Limo. Sepertinya tidak lama lagi kita akan minum anggur pernikahan kakak perempuanmu. Nona Yun Ke berbicara sambil tersenyum, secara halus mengungkapkan identitas dan latar belakang Wulong hanya dalam beberapa kata. Lin Bai tersenyum ringan, Nona Yun Ke ini tampaknya cukup cerdas. Dia telah secara halus memberitahu kita tentang latar belakang tuan muda ini. Meng Qinxian dan Yi Heze sama-sama mengerti, kata-kata Nona Yun Ke tidak diragukan lagi mengungkapkan latar belakang Wulong kepada Chen Yule dan yang lainnya. Lu Qingjun bertanya, Saudara Chen, Nona Yun Ke menjelaskannya dengan sangat jelas. Apakah Anda mengenalnya? Chen Yule menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Meng Qinxian membelalakkan matanya dan berkata, benarkah? Saudara Chen, Nona Yun Ke menjelaskannya dengan sangat jelas, dan Anda masih tidak mengenalnya. Saya mulai ragu apakah Anda putra suci keluarga Chen. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu apa-apa? Chen Yule tersenyum getir dan berkata, Saudara Meng, ibu kota Chu adalah tempat bertemunya urat naga dan urat spiritual wilayah Chu. Anda hanya tahu bahwa ada 5 keluarga besar di ibu kota, tetapi Anda tidak tahu bahwa ada lebih dari 100.000 keluarga, besar dan kecil, di dalam dan di luar ibu kota. Bagaimana mungkin saya mengingat murid-murid dari setiap keluarga? Saya bahkan belum pernah mendengar tentang keluarga Wu, yang merupakan keluarga Wulong. Chen Yule menggelengkan kepalanya dengan senyum getir. Lin Bai dan Meng Qinxian berpikir bahwa kata-kata Chen Yule masuk akal. Ibu kota itu sangat luas, dengan populasi yang besar, dan dikenal sebagai kota nomor 1 di wilayah timur alam iblis. Ada banyak sekali keluarga dan sekte di dalamnya. Meskipun Chen Yule adalah putra suci keluarga Chen di ibu kota, dia tidak mungkin mengenal setiap murid dari setiap keluarga. Meng Qinxian mencibir, karena kakak Chen tidak mengenalnya, sepertinya keluarga Wu bukanlah klan terkemuka. Kalau begitu, aku tidak akan memberi mereka muka. Salam, semuanya. Lihat bagaimana aku, Meng, akan menghancurkannya. Senyum jahat muncul di bibir Meng Qinxian saat dia duduk di meja kecil, menunggu Wulong berbicara. Wulong bangkit dan dengan anggun membungkuk kepada Nona Yun Ke. Nona Yun Ke membalas sapaan itu dengan senyuman. Kemudian, Wulong berbicara,
Matanya melirik Lin Bai dan Meng Qinxian dengan sengaja, ada sedikit provokasi dalam tatapannya. Wulong tersenyum dan berkata, aku memang datang hari ini dengan beberapa cerita yang telah disiapkan, yang dapat dianggap sebagai beberapa rumor yang beredar di dalam dan sekitar ibu kota. Aku yakin Nona Yunke akan tertarik. Nona Yunke mengangkat matanya dan bertanya dengan terkejut, begitukah? Tolong ceritakan secara detail, Tuan Muda Wulong. Wulong tersenyum tipis. Dan berkata kepada Nona Yunke pasti tahu, kan? Ulang tahun Kaisar Chu akan segera tiba, yang merupakan acara besar bagi alam iblis. Keluarga-keluarga terkemuka dari semua wilayah utama alam iblis akan berkumpul di ibu kota. Nona Yunke tersenyum dan berkata, tentu saja saya tahu tentang ini. Pertemuan keluarga-keluarga terkemuka dari semua wilayah utama alam iblis di ibu kota juga membawa manfaat yang cukup besar bagi paviliun Mingyue. Biasanya, banyak selir di Istana Bulan tidak sering menerima tamu, tetapi selama periode ini, mereka semua mulai menerima tamu secara teratur. Apa hubungannya ini dengan cerita yang akan diceritakan Tuan Muda Wulong? Wulong tersenyum dan berkata, cerita yang akan saya ceritakan adalah tentang dendam antara dua sekte utama, Sekte Fantian dan Sekte Baitian, di wilayah Sekte Ilahi Tujuh Malam. Nona Yunke mengangkat alisnya dan tiba-tiba menjadi tertarik. Sekte Fantian dan Sekte Baitian memegang posisi di wilayah Sekte Ilahi Tujuh Malam yang setara dengan 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu. Meskipun murid-murid Sekte Fantian dan Sekte Baitian jarang terlihat di kerajaan Chu, Nona Yunke senang mendengarkan cerita dan telah mendengar banyak kisah tentang wilayah lain. Dia sudah cukup familiar dengan Sekte Fantian dan Sekte Baitian. Mendengar cerita Wulong tentang Sekte Fantian dan Sekte Baitian, bukan hanya Nona Yunke yang sangat tertarik. Tetapi 2 atau 3 orang lain yang hadir juga sangat tertarik. Orang-orang ini tidak lain adalah Lin Bai, Chen Yule, dan Ni Sang. Terutama Meng Qinxian dan Ni Sang, yang matanya melebar karena tidak percaya, Wulong benar-benar akan menceritakan kisah 2 sekte utama mereka. Yi Heze terkekeh dan berkata, Saudara Meng, Saudara Ni, mengapa dia membicarakan kisah antara 2 sekte kalian? Ni Sang mendengus dingin, beraninya semut-semut seperti itu membicarakan sekte kami. Meng Qinxian mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dingin, aku ingin mendengar apa yang ingin dia katakan tentang Sekte Fantian dan Sekte Baitian kita. Mendengar bahwa Wulong akan berbicara tentang kisah Sekte Fantian dan Sekte Baitian, hal itu segera menarik banyak perhatian. Semua mata tertuju pada Wulong, yang menjadi pusat perhatian seluruh hadirin. Terutama di depan wanita cantik yang disukainya, dia telah mencuri perhatian, yang membuat Wulong cukup puas. Wulong perlahan berkata, seperti yang mungkin tidak kalian ketahui, Sekte Fantian dan Sekte Baitian di wilayah Sekte Ilahi Tujuh Malam dulunya adalah sekte yang bersahabat selama beberapa generasi. Tetapi karena suatu alasan, dalam beberapa tahun terakhir, dendam mereka semakin intensif, secara bertahap mengubah kedua sekte tersebut menjadi musuh bebuyutan yang tidak akan pernah berbicara satu sama lain lagi. Ni Sang dan Meng Qinxian saling bertukar pandang, keduanya menunjukkan senyum pahit. Wulong melanjutkan, lalu, apakah kalian tahu mengapa permusuhan antara Sekte Fantian dan Sekte Baitian semakin dalam? Yunke sedikit mengerutkan kening dan bertanya, bagi sekte-sekte tak tertandingi seperti Sekte Fantian dan Sekte Baitian, permusuhan yang semakin dalam hanyalah karena selama bertahun-tahun, murid-murid dari kedua sekte tersebut sesekali bentrok, mengumpulkan banyak kebencian yang akhirnya meledak pada titik tertentu. Lin Bai tersenyum tipis dan berkata, Yunke ini cukup berpengetahuan. Chen Yule dan Yi Heze mengangguk sambil tersenyum. Seperti yang dikatakan Yunke, sekte dan keluarga besar tertentu tidak akan pernah tiba-tiba saling bermusuhan karena hal-hal sepele. Yang secara bertahap dapat mengubah sekte dan keluarga besar menjadi sekte musuh hanyalah kebencian yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Wulong tersenyum dan berkata, Nona Yunke benar, tetapi tidak sepenuhnya. Nona Yunke berkata, tolong jelaskan kepada saya, Tuan Muda Wulong. Wulong tersenyum dan berkata, peristiwa sebenarnya yang mendorong Sekte Fantian dan Sekte Baitian untuk bermusuhan adalah Sekte Fantian meracuni salah satu patriark Sekte Baitian. Suara terkejut serentak memenuhi ruangan. Patriark, dua kata ini memiliki bobot yang sangat besar, baik dalam keluarga besar maupun sekte kecil. Terutama di dalam sekte-sekte tak tertandingi seperti Sekte Fantian dan Baitian, para patriark tersebut umumnya merupakan tokoh yang sangat dihormati di dalam sekte. Melihat ekspresi terkejut di wajah para pendekar bela diri yang berkumpul, Wulong cukup puas dan berkata sambil tersenyum, menurut berita dari Sekte Ilahi Tujuh Malam, seorang patriark dari Sekte Baitian diundang ke Sekte Fantian sebagai tamu. Sekte Fantian mengadakan jamuan makan untuk patriark ini, tetapi selama jamuan makan, mereka meracuni anggur, menyebabkan patriark tersebut meninggal secara misterius. Demikianlah,
Permusuhan antara kedua sekte ini dimulai. Penjelasan Wulong sejauh ini cukup dapat dipercaya. Tetapi apa yang dikatakan Wulong selanjutnya membuat Nisang dan Meng Qinxian marah.